Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ibu cintai dan banggakan. Apa kabar? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, bertemu kembali dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan bersama Ibu Hani. Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas tentang produksi massal dengan pembahasan tentang indikator keberhasilan produksi massal. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian, apa itu dari produksi massal, lalu tujuannya, keuntungannya, kerugiannya dari produksi massal. Coba kalian buka lagi catatannya. Nah, bisa kalian perhatikan gambar di samping ya. Gambar di samping menunjukkan roti yang sangat bagus, terus beragam juga bentuknya. Nah, menurut kalian, bagaimana sih suatu produksi massal itu bisa dikatakan berhasil? Lalu apa saja faktor penentunya sehingga produksi massal tersebut bisa berhasil? Mari kita bahas. Nah, di sini kita akan membahas tentang karakteristik dari keberhasilan produksi massal. Nah, produksi massal ini dilakukan secara massal, lalu proses produksinya ini berkesinambungan atau kontinu, jadi tidak ada jeda, jadi setiap hari itu produksi. Jadi dari mulai pembelian bahan baku hingga proses packaging. Nah, proses produksi yang terus-menerus ini sifatnya padat modal. Jadi ketika modal keluar itu harus segera kembali. Jadi sangat mengandalkan kekuatan dari modal produksi yang pertama. Nah, kondisi dari yang Ibu sebutkan tadi itu menyebabkan tidak semua orang bisa melaksanakan produksi massal dengan biaya murah. Apalagi jika proses produksinya itu menggunakan mesin. Nah, di sini ada beberapa karakteristik jika suatu produksi massal itu bisa dikatakan berhasil ya. Dalam prosesnya ditandai oleh beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk itu identik dengan prototype. Apa itu prototype? Prototype itu adalah sebuah contoh atau sebuah desain. Jadi sebelum kalian melaksanakan produksi massal, kalian bisa uji coba resep terlebih dahulu. Apakah ada yang kurang atau ada yang harus ditambah atau mungkin dikurangi. Itu kalian pertama buat dulu. Misalkan kalian akan membuat bolen pisang ya. Nah, ketika proses pembuatan bolen pisang, ternyata hasilnya kering. Setelah dianalisis, ternyata penambahan cairannya itu kurang. Nah, untuk produksi ke depannya, itu kalian tambahkan air. Jadi kalian terus uji coba sampai produknya sempurna. Itu baru disebut dengan prototype. Lalu yang kedua, produk sesuai selera masyarakat. Jadi utamakanlah masyarakat sekitar dulu karena kalian nanti akan menjualnya ke masyarakat sekitar. Misalkan di daerah kalian masyarakatnya ternyata senang makanan yang asin-asin, misalkan begitu ya. Nah, maka kalian buatlah camilan asin misalkan atau makanan yang gurih itu. Tapi misalkan kalau di tempat kalian, di daerah kalian itu suka makanan yang manis, maka kalian buatlah makanan yang manis, gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan selera masyarakat. Nah, lalu harganya terjangkau oleh masyarakat setempat. Jadi kalian juga analisis bagaimana sih daya beli masyarakat di daerah kalian. Misalkan jika kalian menjual makanan seharga 5.000 di daerah kalian itu terlalu mahal, maka kalian harus menurunkan harganya atau mungkin mencari produk yang bisa dijual di bawah 5.000 gitu. Lalu yang keempat, tidak terjadi overstock. Misalkan ya, karena ini sebutnya produksi massal, produk yang kalian buat kan tidak mungkin hanya satu, mungkin minimal sebanyak 50 mungkin ya.
Nah, ketika membuat 50 produk, itu kalian bisa berhasil menjualnya semua. Atau mungkin jika sisa, hanya sisa beberapa saja tidak sampai melebihi 75%, itu baru dikatakan berhasil. Tapi jika terjadi overstock, misalkan kalian membuat 50, ternyata yang terjual hanya 10, berarti kan yang sisanya 40 itu menjadi stok yang over gitu. Lalu yang kelima, produk habis sesuai waktu yang ditentukan. Nah, ketika membuat produk pastinya ada expire date atau masa kadaluarsa. Kita juga harus uji coba terlebih dahulu. Misalkan kalian membuat bolen ya. Ketika dianalisis bolen ini hanya bertahan selama 3 hari di suhu ruang gitu. Nah, ketika kalian memproduksi 50 pak bolen, maka itu harus habis dalam waktu 3 hari. Jika tidak habis dalam waktu 3 hari, berarti produksi massal kalian dikatakan kurang berhasil. Nah, lalu yang terakhir terjadi reorder dan reproduksi. Jadi ada pengulangan order ya. Jadi pembeli yang sudah membeli produk kalian itu request ulang gitu, order ulang, dan kalian melaksanakan produksi dengan produk yang sama untuk kedua kalinya atau mungkin bahkan ke 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu. Nah, selanjutnya di sini ada alur produksi massal. Nah, sebelum kita melaksanakan produksi massal, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu alurnya bagaimana ya. Karena ini proses yang sangat penting dalam produksi makanan dan juga minuman. Nah, alur produksi massal sendiri merupakan kegiatan di mana diawali dari persiapan, proses, lalu evaluasi dan dilanjutkan ke divisi lainnya. Ini kalau misalkan di dunia industri ya. Nah, tapi kalau kita nanti mengaplikasikannya itu tidak harus sampai ke divisi yang lain, kita sampai evaluasi saja. Nah, yang pertama ada routing. Routing itu untuk menentukan urutan kegiatan produksi. Jadi dalam kegiatan produksi makanan dan minuman, tahap-tahap yang harus dilaksanakan biasanya adalah persiapan, lalu proses, dan sampai ke evaluasi produk. Nah, setelah dievaluasi ternyata produknya layak jual, maka barulah ada proses distribusi gitu. Nah, semua ini dapat tercermin ya dalam susunan organisasi pada nanti perusahaan kalian dengan baik ya. Jadi nanti kalian akan ketika nanti tatap muka akan Ibu arahkan untuk membuat urutan kegiatan produksi. Lalu yang kedua adalah scheduling. Nah, scheduling ini merupakan proses menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan gitu ya. Jadi setelah menentukan alurnya bagaimana urutan kegiatannya, kalian tentukan jadwalnya. Misalkan pembelian bahan baku akan kalian lakukan di hari apa, tanggal berapa, lalu produksinya kapan. Setelah itu proses evaluasinya kapan, distribusinya kapan, itu kalian harus buat schedule. Nah, selanjutnya ada dispatching. Dispatching ini dia proses menentukan jumlah produksi dan kegiatan produksi. Nah, selanjutnya ada follow up. Di sini adalah proses mendorong koordinasi perencanaan proses produksi. Jadi ini harus selalu kalian komunikasikan, mungkin nanti kepada saya sebagai pembimbing, terus ke teman kalian, teman satu tim kalian, ya kalian harus senantiasa berkomunikasi. Nah, kita masuk ke dalam melaksanakan produksi massal. Dimulai dari persiapan. Apa saja sih yang harus kalian siapkan sebelum melaksanakan produksi massal? Yang pertama adalah seragam kerja atau uniform. Ini sudah sering kali Ibu jelaskan di kelas ya. Ketika akan masuk ke dapur atau ke kitchen, itu kalian harus menggunakan seragam praktek yang lengkap ya. Dari mulai apron, topi, lalu necktie,
Terus jangan lupa hygiene pribadinya. Nah, ini di sini ya. Ini hygiene dan sanitasi. Dimulai dari cuci tangan, lalu kukunya tidak panjang, yang laki-laki tidak memelihara kumis atau janggut. Lalu yang perempuan, cincin, gelang, itu silakan kalian simpan terlebih dahulu. Nah, lalu sanitasinya. Bagaimana kalian menjaga area kerja kalian agar senantiasa bersih gitu. Jadi jangan dibiarkan kotor. Jadi misalkan ada tumpahan minyak di meja kalian, itu kalian segera bersihkan, jangan dibiarkan gitu ya. Atau mungkin ada air tumpah ke lantai, itu segera kalian pel. Jangan kalian biarkan karena kita tidak tahu ya. Mungkin teman kalian sepatunya ada yang licin, lalu berjalan di atas air, genangan air yang kalian tumpahkan nanti terpeleset, itu kan kita tidak tahu ya. Jadi lebih baik kalian mencegah. Nah, selanjutnya adalah persiapan dari bahan baku. Persiapan bahan baku itu adalah komponen utama ya yang diproses dari produksi massal. Nah, yang pertama adalah pengambilan bahan baku. Nah, di pengambilan bahan baku ini mungkin kalian sudah pernah mendengar ya ketika kalian dulu PKL ada yang namanya FIFO, yaitu first in, first out. Lalu ada lagi FEVO, first expire, first out. Jadi proses pengambilan bahan baku ini kalian ambil terlebih dahulu yang duluan expire atau duluan yang lebih lama dibelinya gitu. Jadi misalkan kalian membeli tepung terigu pada tanggal 3 Agustus, lalu datang lagi tepung terigu pada tanggal 6 Agustus, maka kalian harus mengambil tepung terigu yang kalian beli di tanggal 3 Agustus gitu. Nah, misalkan tepung terigu yang kalian beli tanggal 3 Agustus dan 6 Agustus, yang lebih cepat expire-nya ternyata yang 6 Agustus, maka kalian gunakanlah yang 6 Agustus gitu ya. Jadi kalian harus coba berpikir saat mengambil bahan baku. Jadi jangan asal ambil. Nah, lalu yang kedua adalah menata bahan baku. Ini masuk ke dalam prinsip mise en place ya. Mungkin sudah pernah dengar waktu kalian PKL. Jadi mise en place ini dia menempatkan dan mengatur segala sesuatu pada tempatnya untuk proses bekerja. Jadi tujuannya agar lebih mudah saat kalian melaksanakan produksi. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk menambahkan garam, sedangkan garamnya belum kalian siapkan dan kalian harus mencari dulu. Gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, lalu ada persiapan peralatan dan juga mesin. Ini ya kalau menggunakan mesin. Tapi kalau tidak menggunakan mesin ya tidak apa-apa. Jadi pengetahuan mengenai peralatan itu yang kita gunakan juga merupakan salah satu aspek penting ya yang dimana mempengaruhi kecepatan kerja. Jangan sampai kita tidak tahu cara menggunakan peralatan tersebut, jadi menggunakannya asal-asalan sehingga alatnya rusak. Ini sering terjadi ya saat praktek gitu. Jadi tolong kalian pahami dulu bagaimana cara memasangkan gas yang benar, bagaimana cara menggunakan oven yang benar, itu kalian pahami dulu. Nah, lalu menata peralatan ya. Ini juga sama prinsip mise en place. Jadi ditempatkan alatnya, diatur segala sesuatunya jadi untuk memudahkan proses pekerjaan. Lalu jangan lupa dicek kebersihannya ya. Jangan kalian asal pakai, nggak tahu itu bekas apa, mungkin kalian ambil dari gudang, sedangkan di gudang kita banyak tikus, itu kalian harus perhatikan jangan sampai asal pakai, harus dicuci dulu semuanya sebelum digunakan. Nah, lalu memahami pengoperasian mesin, ini sudah Ibu jelaskan tadi ya. Selanjutnya adalah proses. Ini merupakan kegiatan inti ya. Nah, sebenarnya kegiatan proses ini mungkin banyak dari kalian tidak melaksanakan proses persiapan tapi langsung ke proses ya, langsung ke inti gitu. Nah, ini tolong kalian perhatikan beberapa prinsip pengolahan makanan. Ya, mungkin sudah kalian pelajari lah waktu PKL. Nah,
Pengolahan makanan dan minuman itu agar menciptakan produk, yang baik, yang enak, itu sebenarnya selera seseorang ya, akan suatu makanan. Mungkin ada yang suka asin, ada yang suka hambar, jadi semuanya itu subjektif. Nah, sebenarnya subjektivitas tentang rasa makanan itu memang benar ya, tetapi kalian harus harus, apa ya, harus melihat gitu. Jadi secara objektif itu bagaimana rasa makanan yang kalian ciptakan itu bisa diterima oleh masyarakat, karena kalian kan ini tujuannya untuk menjualnya, gitu. Nah, ada beberapa, hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu, kalian gunakanlah bahan yang berkualitas baik. Jangan, kalian gunakan bahan yang, sudah mungkin mau kadaluarsa, yang sudah tidak layak, itu kalian hindari ya. Lalu yang kedua, bumbunya harus tepat takaran dan juga harmonis. Jadi, setiap selesai makan itu selalu cicip gitu ya. Apa yang kurang, apa keasinan, apa kurang asin. Nah, kalau misalnya keasinan ya perbaiki, kalau kurang asin ya tambahkan garam. Lalu yang ketiga, menggunakan metode pengolahan yang sesuai ya. Eh, jadi misalkan kalian sesuaikan juga dengan bahan makanan yang akan kalian olah. Misalkan kalian ingin, menggoreng kerupuk, ya. Kalau menggoreng kerupuk itu adalah metode yang digunakan adalah deep fry. Deep fry itu minyaknya harus banyak dan, alat yang digunakan atau wajan yang digunakan, bentuknya dalam gitu ya, jadi tidak tidak datar. Nah, itu kalian harus harus ingat yang seperti itu ya. Kalau kalian menggorengnya, minyaknya sedikit, ya kerupuknya nanti nggak akan ngembang, gitu. Lalu peralatan dan mesin harus bersih dan hygiene. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, lalu alat hidang atau kemasan itu juga harus hygiene, bersih, dan aman. Nah, untuk kemasan biasanya untuk makanan itu harus ada cap food grade. Jadi tanya dulu ke penjualnya ini aman nggak, food grade nggak, gitu. Lalu ikutilah standar resep yang telah baku. Jadi kan tadi di awal kalian sudah uji coba sampai produknya sempurna. Nah, resep yang sudah sempurna itu kalian tulis gitu. Jadi nanti ketika kalian produksi, kalian sudah tinggal mengikuti resep saja. Jadi tidak perlu tambah ini, tambah itu gitu. Lalu jaga kebersihan lingkungan kerja. Ini juga sudah Ibu jelaskan. Nah, ini pengolah makanan harus dalam kondisi sehat ya. Jadi yang sedang sakit, yang sedang flu, yang sedang batuk, komunikasikan dengan teman kelompok kalian biar kalian mungkin tidak menjamah makanan, tapi kalian cukup mungkin cuci piring, apa membersihkan area kerja gitu. Lalu proses produksi massal dijalankan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Ya, jadi kalau belum membuat perencanaan, jangan dulu melaksanakan produksi massal. Nah, ini ada kesalahan yang biasanya dilakukan kalian, ya, dilakukan oleh siswa-siswa saat melaksanakan produksi atau memasak. Nah, yang pertama itu kalian harus menghindari proses trimming yang tidak tepat, gitu. Ketika kalian ingin membuat capcay misalkan ya, capcay itu potongannya kan harus seragam semua gitu ya, dari mulai wortel, lalu jagung muda, itu kan biasanya bentuknya serong gitu. Meskipun ada beberapa yang bentuknya bunga, lalu memanjang gitu. Tapi kalian usahakan pada saat proses trimming itu tidak membuang banyak bahan gitu. Jadi ketika mengupas wortel jangan jangan sampai apa ya, dagingnya itu banyak terbuang. Jadi gunakanlah peeler. Nah, lalu yang kedua, hindari teknik pengolahan yang tidak sesuai prosedur ya. Nah, ini biasanya banyak terjadi ya. Misalkan kalian mau menggoreng ayam, ternyata minyaknya belum panas gitu. Nah, jadi akibatnya si ayam itu jadi menyerap minyak lebih banyak gitu. Begitu juga dengan menggoreng kerupuk, misalkan minyaknya belum panas, kalian sudah masukkan, akhirnya kerupuknya menjadi tidak mengembang.
Lalu yang ketiga, hindari kelalaian pada proses memasak gitu. Kalian misalkan sedang menggoreng, terus kalian tinggal, kalian nggak bilang ke teman kelompok kalian, tidak komunikasi. Akhirnya makanan yang kalian goreng menjadi gosong gitu ya, itu kan juga merugikan. Lalu hindari penggunaan suhu yang tidak tepat. Jadi saat kalian mau menggoreng kerupuk, itu kan biasanya suhunya harus tinggi ya. Beda dengan kalian saat menggoreng daging misalkan. Kan kalau menggoreng daging dia harus slow cooking. Jadi panasnya stabil, tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti luarnya sudah matang, dalamnya masih berdarah. Gitu ya. Jadi harus kalian perhatikan. Lalu hindari penggunaan minyak goreng yang berulang-ulang. Biasanya kan 3 kali penggorengan itu sudah harus dibuang ya minyaknya, atau mungkin minyaknya mau dimanfaatkan untuk membuat apa ya, biasanya membuat biosolar gitu. Nah, biasanya ada yang apa ya, eee, namanya itu, jadi mengumpulkan pengepul gitu minyak. Itu kalian bisa cari infonya ya. Jadi kalau misalkan nanti produk kalian banyak menggunakan minyak, itu juga kalian harus perhatikan. Jadi jangan sampai kalian buang di tanah karena nanti bisa menjadi pencemaran. Nah, lalu sesuaikanlah skala produksi dengan fasilitas. Kalau kalian produksinya di kitchen atau di lab sekolah, itu bisa produksi hingga 200 produk ya, 200 buah. Tapi jika kalian produksi di rumah, kalian sesuaikanlah dengan alat-alat yang ada di rumah kalian. Jangan sampai kompor hanya ada satu, misalkan kalian ingin membuat sebanyak 500 buah, ya itu kan jadi waktunya tidak nutut lah gitu. Jadi kalian sesuaikan saja. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Setelah kalian melaksanakan proses, ya menurut kalian apa ya? Menurut kalian layak, menurut kalian unik, itu silahkan. Ibu tidak akan membatasi. Silahkan kalian coba.
coba buat, coba pasarkan, berhasil atau tidak gitu ya. Karena jika kalian tidak mencoba, maka kalian tidak akan pernah tahu itu akan berhasil atau tidak gitu. Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak, sudah menonton video yang Ibu buat. See you on my next video. Jangan bosan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ibu ya, biar Ibu makin semangat untuk membuat video materi untuk kalian. Stay safe, jangan lupa pakai masker. Pokoknya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.